Blorong. Kau hisap darahnya, sekaligus kau makan payudara mereka. Tentang aku pengangguran, miskin, akan kutunjukkan padamu. Jangan ganggu dayang-dayangku. Siapa kau ini? Wajahmu mengingatkan aku pada Susi. Daun emas. Saya ingin menjadi Blorong. Di mana keakuannya? Aku akan memberitahu di mana dia. Rupanya kau sanggup memenuhi persyaratan si Blorong, Burhan. Izinkan hamba memuja kekayaan dari Kanjeng Ratu. Aku minta nyawa 3 perempuan. Apa maksudmu mengganggu Susi? Dia akan kujadikan korban. Tinggalkan Blorong di sini. Yang lain urusanmu. Gauli dia sepuas mungkin. Sudah sampai pada puncaknya. Tusukkan benda itu ke kepalanya. Lajang. Akulah Blorong Lajang. Selamat datang. Selamat datang, Nyi Blorong. Pesugihan Nyi Blorong adalah salah satu cerita rakyat dan kepercayaan mistis yang paling terkenal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kisah ini berada di wilayah antara legenda, mitologi, tradisi lisan, dan kepercayaan spiritual. Tidak ada bukti sejarah maupun ilmiah yang menunjukkan bahwa Nyi Blorong benar-benar ada sebagai makhluk gaib. Sebagian besar informasi berasal dari cerita turun-temurun, karya sastra, film, dan kesaksian yang tidak dapat diverifikasi. Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok perempuan cantik yang memiliki tubuh bagian bawah menyerupai ular besar atau naga. Dalam banyak cerita, ia adalah penguasa harta gaib yang mampu memberikan kekayaan kepada manusia dengan syarat-syarat tertentu. Penampilannya bervariasi menurut daerah dan cerita. Wajah perempuan yang sangat cantik, rambut panjang hitam, mengenakan kebaya atau busana bangsawan Jawa. Tubuh bagian bawah berupa ular bersisik hijau atau emas. Kadang digambarkan memakai mahkota atau perhiasan emas. Gambaran tersebut lebih merupakan simbol dalam folklore daripada deskripsi yang berasal dari satu sumber tunggal. Tidak ada satu versi resmi mengenai asal-usul Nyi Blorong. Beberapa versi yang sering diceritakan antara lain. Dalam salah satu cerita rakyat, Nyi Blorong adalah seorang putri yang dikutuk akibat keserakahan, pengkhianatan, atau pelanggaran terhadap aturan spiritual. Kutukan itu membuatnya berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah ular. Versi lain menyebut bahwa ia bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang sejak awal menghuni dunia lain dan menguasai kekayaan yang tersembunyi di dalam bumi. Dalam kisah ini, emas, permata, dan harta karun dipercaya berada di bawah kekuasaannya.
Banyak orang mengaitkan Nyi Blorong dengan Nyi Roro Kidul. Namun hubungan ini tidak memiliki satu versi yang disepakati. Ada cerita yang menyebut Nyi Blorong sebagai anak, bawahan, panglima, atau sekadar sekutu dari Nyi Roro Kidul. Dalam tradisi lain, keduanya dianggap tokoh yang sama sekali berbeda. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pesugihan adalah praktik mencari kekayaan melalui bantuan kekuatan gaib, bukan melalui usaha biasa. Legenda mengenai pesugihan muncul dalam berbagai bentuk, misalnya pesugihan babi ngepet, pesugihan tuyul, pesugihan kandang bubrah, pesugihan gunung, pesugihan Nyi Blorong. Sebagai cerita rakyat, masing-masing memiliki aturan dan syarat yang berbeda. Bagaimana proses pesugihan Nyi Blorong menurut cerita rakyat? Versinya berbeda-beda, tetapi pola umumnya sebagai berikut. 1. Mencari perantara. Konon seseorang tidak bisa langsung bertemu Nyi Blorong. Harus ada dukun, paranormal, atau orang yang dianggap memahami ritual tertentu. Ini merupakan unsur yang sering muncul dalam kisah-kisah lisan, bukan fakta yang dapat dibuktikan. 2. Ritual. Cerita-cerita rakyat menggambarkan adanya ritual yang dilakukan di tempat yang dianggap angker, seperti gua, hutan, mata air, gunung, atau pantai tertentu. Ritual ini biasanya digambarkan berlangsung pada malam hari dan melibatkan berbagai sesaji menurut versi cerita masing-masing. 3. Perjanjian. Bagian ini merupakan inti legenda. Menurut cerita, orang yang melakukan pesugihan harus membuat perjanjian dengan Nyi Blorong. Isi perjanjiannya berbeda-beda menurut versi, misalnya menyerahkan sebagian hasil kekayaan, memenuhi pantangan tertentu, memberikan persembahan secara berkala, atau membayar harga yang baru ditagih di kemudian hari. 4. Mendapat kekayaan. Setelah ritual selesai, konon pelaku akan memperoleh kekayaan dengan berbagai cara, misalnya usaha menjadi sangat laris, menemukan emas, memperoleh uang secara misterius, atau mendapat keberuntungan luar biasa. Dalam folklore, kekayaan itu biasanya tidak datang tanpa konsekuensi. Hampir semua cerita memiliki tema yang sama, kekayaan selalu memiliki konsekuensi. Versi yang sering beredar menyebut berbagai harga yang harus dibayar, seperti kehilangan anggota keluarga, penyakit, gangguan batin, tidak bisa hidup tenang, atau setelah meninggal rohnya menjadi pengikut makhluk gaib. Perlu ditekankan bahwa ini adalah bagian dari narasi folklore dan kepercayaan, bukan fakta yang dapat diverifikasi. Dalam budaya Jawa dan banyak budaya lain, ular memiliki makna simbolis yang beragam, misalnya penjaga harta, kekuatan alam, kesuburan, kebijaksanaan, bahaya, godaan, atau kekuatan gaib. Karena itu, sosok setengah ular dianggap cocok sebagai lambang penjaga kekayaan yang sekaligus membawa risiko. Banyak budayawan memandang legenda Nyi Blorong sebagai alegori tentang keserakahan, keinginan memperoleh kekayaan secara instan, mengabaikan kerja keras, membuat perjanjian yang merugikan diri sendiri, dan pada akhirnya menghadapi akibat dari pilihan tersebut. Dengan demikian, kisah ini sering dipahami sebagai cerita moral yang memperingatkan agar tidak tergoda jalan pintas. Legenda Nyi Blorong sangat populer dalam dunia hiburan Indonesia. Ia muncul dalam film horor, sinetron, komik, novel, cerita radio, hingga pertunjukan wayang dan teater rakyat. Dalam adaptasi-adaptasi tersebut, penggambaran Nyi Blorong seringkali disesuaikan untuk kebutuhan dramatis sehingga tidak selalu sama dengan cerita rakyat yang beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat memverifikasi keberadaan Nyi Blorong atau praktik pesugihan yang menghasilkan kekayaan melalui kekuatan gaib. Klaim mengenai pengalaman pribadi, kesaksian, atau ritual semacam itu tidak dapat diuji atau dipastikan kebenarannya dengan metode ilmiah. Karena itu, dari sudut pandang akademis, Nyi Blorong lebih dipahami sebagai bagian dari folklore dan tradisi lisan Indonesia yang mencerminkan nilai budaya,
simbolisme, dan cara masyarakat memaknai tema-tema seperti kekayaan, godaan, dan konsekuensi dari pilihan hidup.